Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok psikologi dengan sesi 2023-112-80-630 akan mempresentasikan materi mengenai seni komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Selvi Audara dengan NIM 2307043, Muhammad Haris Siddiq dengan NIM 2302734, Ipak Najwa Maharani dengan NIM 2302750, Alifa Naila Muazzaroh dengan NIM 230275057, dan Fatma Riani dengan NIM 230277072. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Alifa Naila. Mengapa harus menguasai seni komunikasi? Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu kita mengungkapkan pemikiran, ide, dan perasaan secara efektif kepada orang lain, terutama kepada mahasiswa. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat membangun hubungan yang kuat. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja. Komunikasi efektif lebih dari sekedar bertukar informasi. Ini tentang memahami emosi dan niat di balik informasi. Dalam konteks bisnis, keterampilan komunikasi efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Kemampuan komunikasi adalah faktor penting yang harus dimiliki jika seseorang ingin sukses. Menguasai seni komunikasi membutuhkan pemahaman tentang jenis-jenis komunikasi dan saluran-saluran komunikasi yang umum digunakan. Dengan memahami ini, kita dapat memilih saluran komunikasi yang tepat untuk situasi tertentu, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Untuk sasaran program edukasi kali ini, kami memfokuskan 3 sasaran. Yang pertama yakni mahasiswa. Program ini sangat berguna bagi mahasiswa yang sedang mempelajari komunikasi ataupun bidang yang terkait dengan hal tersebut. Mahasiswa dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, baik dalam konteks akademik maupun secara sosial. Yang kedua adalah masyarakat umum. Program ini ditunjukkan kepada masyarakat umum yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dengan memahami dan menguasai seni komunikasi, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Individu dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi maupun dalam berbagai konteks. Yang ketiga adalah profesional. Profesional dari berbagai bidang dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka di tempat kerja, baik itu komunikasi kepada rekan kerja, atasan, ataupun klien. Keterampilan komunikasi yang baik dapat membantu mencapai tujuan dan meningkatkan efisiensi di tempat kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Riani dengan NIM 2302772. Di sini saya berkesempatan menjadi pemateri 3 dan saya akan menjelaskan tinjauan teori. Berikut adalah beberapa teori dan materi dengan topik menguasai seni komunikasi, panduan verbal dan nonverbal. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi ini melibatkan penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Bentuk komunikasi ini mencakup penggunaan suara dan bahasa untuk menyampaikan pesan yang dimaksudkan. Kata-kata yang dipilih, intonasi suara, dan gaya bicara dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh penerima. Contohnya, percakapan sehari-hari, presentasi, pidato di depan umum, pesan teks, ataupun surat. Keuntungan dari komunikasi verbal ini dapat menyampaikan informasi secara rinci dan kompleks, memungkinkan klarifikasi melalui pertanyaan, dan dapat dicatat untuk referensi. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini mencakup segala hal, selain kata-kata seperti postur tubuh, penampilan, bahasa tubuh, dan gerak mata yang membantu menekankan pesan yang disampaikan. Contoh komunikasi nonverbal meliputi gerak isyarat atau gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Keuntungan dari komunikasi ini dapat menyampaikan emosi, nuansa, dan informasi tambahan yang tidak terkandung dalam kata-kata, memperkuat atau menggantikan pesan verbal, dan dapat digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan lintas budaya. Kedua jenis komunikasi ini sering bekerja bersamaan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kedua aspek ini membantu dalam meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang dalam berbagai konteks. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Pemahaman dasar komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Berikut beberapa ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan melalui media baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Yang ketiga, komunikasi cenderung bersifat dua arah. Yang keempat, kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Selanjutnya, pemahaman dasar komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf. Berikut beberapa komponen yang ada dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, kinesiks. Kinesiks adalah bentuk dalam komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan gerakan, baik bagian tubuh tertentu ataupun tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, prosemiks. Prosemiks adalah studi tentang bagaimana manusia menggunakan ruang dan jarak dalam komunikasi. Yang ketiga, okuleksiks. Okuleksiks adalah studi tentang bagaimana mata dan kontak mata dapat berkomunikasi. Yang keempat, chronemics. Chronemics adalah cara individu menafsirkan penggunaan waktu. Yang kelima, haptics. Haptics adalah komunikasi melalui sentuhan. Yang keenam, paralinguistics. Paralinguistics adalah aspek suara yang bukan kata-kata yang digunakan dalam komunikasi verbal. Yang ketujuh, penampilan fisik. Penampilan fisik adalah bagaimana penampilan fisik seseorang dapat mempengaruhi komunikasi. Komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal penerapannya melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan. Misalnya dalam pertemuan bisnis, presentasi yang diberikan oleh pembicara adalah contoh komunikasi verbal. Begitu juga saat kita mengirim email atau pesan teks. Sedangkan komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan elemen-elemen lain selain kata-kata untuk menyampaikan pesan. Ini bisa berupa ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan isyarat tangan. Misalnya, senyuman dapat menunjukkan kebahagiaan atau persetujuan, sedangkan kontak mata yang kuat dapat menunjukkan kepercayaan diri. Selanjutnya, ada beberapa latihan yang dapat membantu kamu meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Latihlah berbicara di depan umum yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara. Dengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci dalam komunikasi verbal. Gunakan kata-kata yang jelas dan padat. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Olah bahasa tubuh kamu, misalnya ekspresi wajah dan gerakan tangan dapat menunjukkan emosi dan niat. Yang kedua, latihlah kepekaan sosial dengan merespons secara tepat terhadap bahasa tubuh orang lain adalah kunci dalam komunikasi nonverbal. Ingat bahwa latihan dan konsistensi adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal. Baiklah, sampai di sini materi kami kali ini. Jika ada kata-kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.